إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari zaman ke zaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang senantiasa berjalan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu mereka senantiasa mewasiatkan dan mengajarkan kaum muslimin agar mereka senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah dan jangan pernah melakukan amalan-amalan bid'ah. Maka demikianlah zaman rahmatullah. Sejak munculnya perkara-perkara bid'ah, maka para ulama senantiasa membantah. Bahkan mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk menuliskan bantahan terhadap amalan-amalan bid'ah yang membahayakan akidah dan ibadah kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan zaman rahmatullah di antara bentuk jihad para ulama kita terdahulu maupun sampai sekarang. Mereka senantiasa menyampaikan ilmu, mereka kemudian senantiasa menyebarkan ilmu, berdakwah pagi siang sore malamnya, menghabiskan waktu-waktu mereka, tenaga-tenaga mereka, harta-harta mereka untuk menjaga kemurnian agama Islam ini dari pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku khurafat, pelaku-pelaku bid'ah. Dan mereka tidak pernah akan membiarkan siapapun orangnya yang ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk para dai-dai yang ada di Indonesia ini yang senantiasa menyampaikan kepada umat kaum muslimin ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya zaman rahmatullah, kalau kita ingin melihat rangkuman dakwah Ahlussunnah wal Jamaah para salafiyun dari zaman ke zaman, itu ada 3. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan di antara sebab pokok ya dakwah daripada nabi dan rasul terdahulu, mulai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka seruan mereka adalah an-i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma' wa sifat. Maka pembagian tauhid ini adalah bukan sesuatu yang baru zaman rahmatullah. Sedikit kita akan singgung. Pembagian tauhid ini adalah merupakan pembagian yang sudah ada pendalilannya dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang kalau kemudian para ulama memberikan istilah tersebut untuk memudahkan pemahaman kaum muslimin memahami bahwasanya akidah itu wujudnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran dan Sunnah itu ada 3 poin yang sangat besar, poin yang besar. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, dialah Allah yang memberikan rezeki, dialah Allah yang mematikan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut di dunia ini, di alam semesta ini. Ya, itu adalah akidah ar-rububiyah, dan itu ada semuanya pendalilan dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid tidak sekedar tauhid rububiyah, mengimani Allah pencipta, namun mereka menyelewengkan atau memalingkan ibadah tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna tauhid rububiyahnya, tidak sempurna pengakuannya sampai dia kemudian mengikhlaskan semua ibadah ini hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tauhid perkara asma wa sifat, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang termaktub dalam Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Maka itulah zaman rahmatullah. Poin yang pertama dari sumber
pendalilan atau dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Begitu pula dengan orang-orang soleh sebelum kita, para ulama kita sampai sekarang ini. Yang pertama adalah mereka senantiasa mendakwakan tauhid. Jadi kalau kita melihat karakter daripada dakwah ahli sunnah wal jamaah, karakter dakwah para salafiyun itu, ya mereka tidak pernah lepas dari dakwah tauhid. Jadi sangat jarang kita dapatkan mereka itu berbicara masalah yang lainnya kecuali muaranya, kecuali ujung-ujungnya, dasarnya, pondasinya adalah mendakwakan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan tujuan penciptaan langit dan bumi, sebab terciptanya surga dan neraka, sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kaum muslimin ini hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian ciri khas yang kedua daripada dakwah akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan melakukan amalan bid'ah. Jadi ini ciri khusus zaman rahmatullah. Jadi kalau ada orang yang senantiasa menyampaikan amalan bid'ah, mengajarkan amalan bid'ah, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu penipu. Ya, mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu senantiasa mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, menghidupkan sunnah di 24 jam waktu kita, di setiap saat dimanapun kita berada, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan bid'ah, menjauhi bid'ah, orang-orang pelaku bid'ah, tidak meninggalkan para pelaku bid'ah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang mengatakan dia aswaja, ahli sunnah wal jamaah, tapi dia mengamalkan amalan bid'ah, menyerukan seruan amalan bid'ah, menyampaikan amalan bid'ah, mengajarkan amalan bid'ah, bahkan mereka membantah orang yang menasihatinya. Maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia mengaku aswaja. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila lam takiru bidak. Semuanya mengaku dia memiliki hubungan spesial dengan si Laila, namun si Laila tidak pernah mengakui hubungan tersebut. Semuanya mengaku dia seorang muslim. Semua orang mengaku dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika kita melihat amalannya, amalannya ini kok banyak berbuah kesyirikan, banyak berbuat kesyirikan, banyak melakukan amalan kesyirikan, banyak melakukan amalan bid'ah, menyampaikan amalan bid'ah, maka dia bukan merupakan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia adalah penipu yang ingin mengambil keuntungan dari apa yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah para salafiyun, dakwah mereka adalah dakwah untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Ya, sebagian orang berdakwah dengan maksiat, dengan merokok, ya, dengan kumpul-kumpul, dengan melakukan hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Namun sebelum kita jauh lebih menjelaskan jawaban rahmatullah, terlebih dahulu kita saksikan video berikut ini. Tapi jawaban rahmatullah, dua video ini sebenarnya sangat miris kita ketika melihat kaum muslimin semakin jauh daripada nilai-nilai ajaran Islam yang benar, yang lurus, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ada sebuah kaidah yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh para ulama untuk melihat kemurnian ajaran seseorang, adalah lihat dan timbang dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Andaikan amalan tersebut itu baik, maka tentunya para sahabat ridwanullah jami'an pasti akan mendahului kita. Artinya apa? Pasti mereka terlebih dahulu melakukan amalan tersebut. Ini timbangan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita melihat sebuah amalan dan kita menimbang amalan tersebut, ternyata tidak ada dari
sahabat Nabi SAW pernah melakukan amalan tersebut, maka yang mana lebih kita ikuti, yang mana kita lebih condong untuk menerapkan amalan tersebut? Tentunya amalan para sahabat. Jadi apalah artinya dari amalan-amalan manusia yang datang di zaman kita sekarang ini dengan amalan sahabat? Jauh rahmatullah. Sahabat dipuji Allah dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula dengan Nabi SAW. Di antara sahabat ada yang dijamin masuk surga. Dan kita lihat amalan berat apa yang mereka dapat lakukan sehingga mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kesungguhan mereka melakukan amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa pernah mereka kemudian melakukan perkara-perkara bid'ah. Apakah hidupnya Nabi SAW atau meninggalnya Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, zaman dalam Allah adalah mereka tidak pernah kemudian membangkang dari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana banyak kaum muslimin membangkang dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amalan-amalan syirik. Kemudian kesungguhan mereka berjihad dengan diri mereka, harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna amalan sahabat ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sangat indah kaum muslimin kalau mereka mencontohi bagaimana sahabat itu beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sahabat mengikuti nabinya SAW. Ya, sangat luar biasa zaman rahmatullah. Maka ditimbang kalau ada amalan seseorang itu, kita lihat ternyata begini amalannya, maka lihat dengan amalan sahabat, apakah amalan sahabat seperti itu? Apakah amalan sahabat seperti apa yang mereka lakukan? Ternyata tidak. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Andaikan perbuatan apa yang kalian lakukan itu baik, maka tentunya sahabat ridwanullah jami'an adalah orang yang pertama kali bersungguh-sungguh melakukan amalan tersebut. Tapi tidak, zaman rahmatullah, apa yang mereka lakukan adalah sebuah amalan yang tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan orang yang cerdas itu orang yang memiliki akal sehat, maka jangan sampai dia melakukan sebuah amalan yang habis tenaga, habis harta, namun mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sia-sia begitu saja harta mereka, tenaga mereka diluangkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, cuma menghamburkan uang dan melakukan amalan-amalan yang sangat nyeleneh, yang membuat kita tertawa, yang mungkin kita sedih, mungkin kita miris melihat apa yang mereka lakukan. Maka inilah zaman rahmatullah, kaidah yang sangat luar biasa. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andaikan perbuatan amalan tersebut baik, maka tentunya sahabat akan lebih mendahului kita. Tentunya sahabat akan pertama kali melakukan amalan tersebut. Namun tidak zaman rahmatullah, karena mereka mampu. Sahabat mampu melakukan amalan-amalan yang kalau mereka mau, mereka bisa melakukannya. Namun mereka tidak pernah melakukan amalan tersebut. Mereka tidak pernah berani menentang sunnah Nabi SAW, tidak pernah lancang kemudian melakukan amalan-amalan bid'ah, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran Nabi SAW, dan mereka tidak pernah melakukan amalan-amalan bid'ah. Demikianlah jemaah rahmatullah, sedikit kaidah yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.